Selamat malam. Jadi baik, perkenalkan nama saya Pitan Najinapang, NIM 2003030084, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Kupang 2021. Jadi baik, pada kesempatan ini saya akan membahas materi review buku Suskom yang ke-16 tentang berkomunikasi untuk perubahan konsep berpikir dengan cerdas. Masuk dalam materi pertama, kewarganegaraan dan keadilan. Dua konsep pertama memberikan kita refleksi kritis tentang kondisi kewarganegaraan dan produksi pengetahuan dalam masyarakat kontemporer kita. Konsep TK Gomba tentang kebidaban kewarganegaraan kurung bab outrage aus. Kewarganegaraan menarik perhatian pada cara-cara yang dimiliki media sosial digital menyebabkan kemarahan menjadi faktor sentral dalam liputan media. Meski contoh kemarahan menjadi faktor sentral dalam liputan media publik bukanlah hal baru. Media sosial telah mengingatkan kecepatannya dan kemampuan kemarahan sebagai bentuk kewarganegaraan yang relatif untuk menyebar luas. Kemarahan aus kewarganegaraan bisa bersifat progresif dan regresif, dan konsep Gomba bertujuan untuk memperluas dan memperkaya komunikasi untuk penelitian perubahan sosial dengan menarik perhatian langsung pada sifatnya yang kurang progresif. Formulir: jika komunikasi untuk perubahan sosial bermaksud untuk menggeser bidang kita perhatian terhadap dialog dan aksi kolektif sebagai pendekatan yang mengarahkan orang untuk berada di pusat proses komunikasi. Berikutnya, kemarahan kewarganegaraan, definisi dan varian. Secara definisi, konsep outrage aus citizenship mengacu pada bentuk kewarganegaraan yang terutama reaktif yang diwujudkan secara online dan atau offline sebagai reaksi terhadap bencana yang dianggap melanggar norma atau memungkinkan tindakan atau peristiwa di dalam dan pada waktu di luar pemerintahan tertentu, seringkali tapi tidak selalu diaktifkan di fasilitas secara digital. Bentuk kewarganegaraan ini dengan bermacam derajat, bisa progresif dan regresif dalam hal berkaitan dengan hak asasi manusia, keadilan sosial dan demokrasi, sementara kaum heuristiknya selaras dengan diskusi tentang kewarganegaraan multidimensi hubungan dengan titik acuan terminologis. Konsep kemarahan kewarganegaraan berasal dari kata benda kemarahan. Thesaurus mendefinisikan kemarahan sebagai perasaan dendam atau amarah yang kuat yang ditimbulkan oleh sesuatu yang dianggap sebagai cedera, penghinaan, atau ketidakadilan. Dalam hal varian, konsep tiga variasi konsep ortografis berikutnya yang berbeda secara ortografis dan diinformasikan secara normatif dapat diuraikan. Pertama, outrage aus citizenship dibedakan secara ortografis oleh dalam tanda kurang dan huruf miring. Aus ini adalah istilah khusus yang menunjukkan versi progresif eksplisit dari bentuk kewarganegaraan ini, tetapi mengakui bahwa beberapa elemen anti progresif. Kedua, kewarganegaraan yang marah. Ia adalah istilah
khusus yang menunjukkan secara eksplisit bentuk kewarganegaraan progresif online dan atau offline. Ketiga, kewarganegaraan memalukan istilah spesifik yang menunjukkan secara eksplisit versi anti-progresif dari bentuk kewarganegaraan ini. Contoh dari ini bisa menjadi misalnya kemarahan dan protes di Jerman diperjuangkan oleh gerakan anti-imigran Pegida mengikuti pengumuman Kanselir Angela Merkel tentang kebijakan pintu terbuka tentang pengungsi. Berikutnya, kemarahan kewarganegaraan dan dinamika penelitian CFSG. Apa yang akan diterapkan dari konsep outrage dan aus citizenship? Maksud untuk penelitian CFSG ada implikasi potensial mengenai definisi dan ruang lingkup penelitian dalam CFSG telah menerapkan konsep outrage dan aus citizenship. Masalah ini diuraikan di bawah ini dalam 4 poin kunci, sedangkan pandangan tentang aksi kolektif dan orang-orang yang berada di pusat dari proses komunikasi dalam definisi ini berbicara dengan dinamika kemarahan. Berikutnya, krisis kewarganegaraan. Dalam konteks pasca kolonial, jurang yang lebar selalu ada di antara keduanya. Cita-cita Westphalia tentang kewarganegaraan formal dan ontologi identitas warga negara, medan yang dilalui oleh subjek virginal negara untuk mewujudkan klaim politik, sebuah badan kerja yang berwibawa memberikan kesaksian tentang fakta tersebut bahwa kemampuan untuk menegaskan susunan sivil politik, sosial, ekonomi, dan hak budaya yang berasal dari status kewarganegaraan seseorang tidak didistribusikan secara merata. Itu subjek marginal harus menerus mencari legitimasi untuk cara keberadaannya dengan mengetahui menarik perhatian ke disjungsi. Berikutnya, kesalahpahaman dalam demokrasi yang dimediasi secara digital. Menciptakan datafikasi alam, aktivitas manusia, dan artefak fisik untuk menciptakan kecerdasan yang saling berhubungan dalam skala planet, telah melahirkan budaya algoritmik yang dengan cepat menggantikan pertimbangan politik sebagai prinsip tata tertib sosialitas demokratis. Strikas 2015. Gaib algoritme memiliki pribadi telah menjadi prinsip de facto penulis, di mana hubungan sosial adalah sisa positif yang dihasilkan dari tugas permusiran informasi khusus. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan.